Shalom, selamat siang saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Adapun bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini, saya telah siapkan dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Jadi kita akan baca mulai dari ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Ya, jika kita sudah menemukan saudara-saudara, saya akan membacakan ayat ini untuk kita sekalian. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat di bawah perikop iman dan hikmat. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi rema kita pada siang hari ini akan kita renungkan di bawah satu tema, tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Ya, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita merenungkan secara sepintas ayat ini, mungkin kita akan berpikir, di mana letak bahagianya ketika kita mengalami suatu masalah? Di mana letak bahagianya ketika kita mengalami suatu pergumulan? Bukankah itu menyakitkan? Bukankah itu membuat kita tidak tenang atau membuat kita gelisah? Tetapi dikatakan dalam bacaan kita dalam surat Yakobus ini adalah, lihat, anggaplah suatu kebahagiaan. Mari kita fokus pada kalimat ini. Anggaplah suatu kebahagiaan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa firman Tuhan lewat surat Yakobus ini sangat bertolak belakang dari realita yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Saya percaya semua saudara-saudara yang ada di tempat ini pada siang ini, termasuk saya, ketika kita mengalami suatu masalah atau suatu pergumulan, pasti kita merasa sedih, pasti kita merasa tidak tenang. Betul? Tetapi saudara-saudara, dikatakan dalam bacaan kita bahwa berbahagialah. Berbahagialah. Pertanyaannya, mari kita lihat di samping. Di manakah letak bahagianya ketika kita mengalami suatu pergumulan, saudara-saudara? Seperti yang saya katakan tadi, bukankah itu menyakitkan? Bukankah itu menderita? Bukankah itu membuat kita tidak tenang, gelisah? Di manakah letak bahagianya? Dan jawabannya, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud dari bacaan kita ini, bahwa berbahagialah ketika kita hanya berfokus pada suatu pandangan, yaitu hanya pada sisi negatifnya saja. Maksudnya apa? Ketika kita mengalami suatu pergumulan dalam kehidupan kita, kita hanya berfokus pada sisi negatifnya, bahwa pada dasarnya pergumulan itu adalah suatu hal yang merusak kehidupan kita, atau pergumulan itu adalah suatu hal yang mengganggu kehidupan kita dan membuat kehidupan kita tidak maksimal. Tentu kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud bacaan kita pada siang hari ini, bahwa berbahagialah. Untuk itu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengubah pola pikir kita. Mari kita lihat di samping. Mengubah mindsetnya kita. Ketika kita mengalami suatu pencobaan dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami suatu pergumulan dalam kehidupan kita, jangan kita hanya berfokus pada sisi negatifnya saja, bahwa pergumulan itu mengganggu kehidupan kita. Tetapi mari kita lihat sisi lain. Pernah kita berpikir bahwa masalah yang saya alami saat ini
dapat membantu saya untuk semakin bertumbuh secara iman. Pernah kita sampai ke pikiran demikian, saudara-saudara kekasih Tuhan? Ya, untuk itu mari kita mengubah pola pikir kita. Mari kita menganggap suatu pergumulan atau masalah yang kita jumpai dalam kehidupan kita adalah suatu hal yang Tuhan pakai untuk menguji ketahanan iman kita. Dan ketika kita sudah memiliki pola pikir demikian, kita akan lebih memahami saudara-saudara bahwa masalah-masalah yang saya alami saat ini adalah suatu hal yang dapat membantu saya untuk lebih berpengharapan di dalam Tuhan, membantu saya untuk lebih kuat dalam iman, lebih teguh dan lebih bertumbuh dalam iman. Disitulah letak bahagianya. Dikatakan dalam ayat 3 dalam bacaan kita, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ujian yang kita jumpai dalam kehidupan kita akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi disitulah letak bahagianya. Jadi kuncinya di sini, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mengubah pola pikir kita. Jangan kita berfokus pada satu titik bahwa pada dasarnya pergumulan-pergumulan itu mengganggu kehidupan kita, tetapi melihat sisi lain bahwa masalah-masalah yang saya alami ini akan membantu saya untuk menghasilkan ketekunan, membantu saya untuk semakin bertumbuh di dalam iman, membantu saya untuk semakin memiliki pengharapan yang kuat teguh di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada dasarnya semua orang mendambakan kehidupan yang tentram, mendambakan kehidupan yang damai, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tetapi realitanya tidak seperti itu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Nah, untuk itulah apa yang kita alami dalam kehidupan kita atau masalah yang datang dalam kehidupan kita adalah suatu tantangan bagi kita selaku orang percaya. Seberapa kuat kita berpengharapan di dalam Kristus. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang bagaimana mereka mampu melewati berbagai tantangan dalam kehidupan mereka karena iman yang begitu besar. Pertama, Ayub. Saya percaya saudara-saudara yang ada pada siang hari ini semua tahu tentang kisah Ayub. Siapakah Ayub itu? Dikatakan dalam Alkitab bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang jujur. Tetapi Ayub ditimpa pergumulan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Tetapi apakah Ayub menyerah? Apakah Ayub mengutuki Tuhan, saudara-saudara? Apakah Ayub bersungut-sungut dan berpaling dari Tuhan? Tidak. Di tengah-tengah penderitaannya, saudara-saudara, Ayub tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ayub tetap percaya bahwasanya Tuhan yang punya kuasa. Dan Ayub tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupannya, melainkan suatu rancangan yang indah. Ayub percaya bahwa apa yang menimpanya adalah ujian untuk menguji sampai di mana Ayub bertahan. Jadi itu yang patut kita teladani, saudara-saudara kekasih Tuhan. Tokoh yang kedua, Abraham. Abraham adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi apa yang menjadi tantangan terbesar Abraham ketika ia harus menyerahkan anaknya sebagai persembahan? Anak satu-satunya, anak yang ia sudah nantikan bertahun-tahun lamanya.
Dan ketika Tuhan memberikan anak itu, Tuhan ingin mengambilnya kembali. Mengapa? Pernahkah Abraham bertanya, mengapa? Mengapa dan mengapa, mengapa dan mengapa? Tidak pernah. Karena iman, Abraham mengikhlaskan anaknya untuk dijadikan persembahan. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan melihat atau Tuhan memperhitungkan iman Abraham yang sangat besar itu. Apakah anaknya jadi dipersembahkan atau dikorbankan? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan iman Abraham yang sangat besar itu. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mungkin tantangan yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari atau masalah-masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari belum seberapa yang dialami oleh Ayub dan Abraham tadi. Tetapi apakah mereka menyerah dan berpaling dari Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Demikianlah kita juga. Ketika kita mengalami suatu pergumulan dalam kehidupan kita, janganlah kita menyerah. Janganlah kita menganggap itu adalah akhir dari kehidupan kita. Tetapi mari kita menganggap itu adalah suatu hal yang juga menolong kita untuk memperoleh ketekunan. Jadi disitulah letak bahagianya dalam pembacaan kita pada siang hari ini, saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang telah kita renungkan pada siang hari ini, dan belajar dari pembacaan kita pada siang hari ini bagaimana kita mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita untuk melihat suatu pergumulan yang kita hadapi sebagai suatu hal yang membantu kita untuk menumbuhkan iman kita, untuk menghasilkan ketekunan, dan untuk semakin membuat kita teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah menganggap suatu masalah adalah akhir dari segala hidup saudara-saudara, tetapi mari melihat suatu masalah atau pergumulan itu adalah hal yang dapat membantu saudara-saudara untuk tetap teguh